Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, jamaah kajian tematik Fahmil Quran Nurul Huda dari Jalan Slamet Riyadi, Sukoharjo. Mari kita ikuti kajian pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja la ya'tihil badilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Segala puji kepunyaan Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab Al-Quran, dan Dia Allah tidak mengadakan kebengkokan di dalam kitab itu. Kitab itu tidak didatangi oleh kebatilan baik dari depannya maupun dari belakangnya, dan kitab itu diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Ikhwaniddin, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi malam ini, dan semoga sahabat semua, Bapak Ibu, dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita syukuri kenikmatan dari Allah, keberlimpahan dari Allah, baik itu yang berupa kesehatan, kesempatan, kenyamanan, kedamaian, keselamatan, yang semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sehingga kita akan mendapatkan rahmat darinya dan keberkahan apapun yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih melanjutkan tentang meniti ke dalam diri, juga peningkatan keimanan dan ketakwaan kita, ya. Jadi kemarin kita membahas ataupun saya share di dalam surah Al-Mudaththir, ya, surah 74. Kemarin baru sampai ayat berapa itu? 3 atau 4 ya. Tapi kita ulang sedikit, murojaah sedikit, nanti kita coba sampai ayat 7 hanya untuk mengingatkan kembali. Jadi bismillahirrahmanirrahim, dengan asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhal muddatsir, hai orang-orang yang bergemul, orang-orang yang berselimut. Ya, selimut jasmani itu ya ada kamli, ada selimut biasa itu, ya, itu untuk. Kemudian yang kita singkirkan juga selimut rohani, seperti kebodohan, ya, kejahilan, kesombongan, kemarahan, kebencian, itu juga harus kita hilangkan supaya kita tidak berselimut. Maka kita suruh kum fa'angzir, bangkitlah, bangunlah, lalu berilah peringatan atau ingatkan diri sendiri, kenali diri sendiri, ya. Ya, kita bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kebicikan, bangkit dari kegelapan, bangkit dari kebodohan, bangkit dari kemalasan. Untuk apa? Untuk membesarkan asma Allah. Ayat 3-nya wa rabbaka fakabir, dan Rabbmu, ya, agungkanlah. Biasanya kan selama ini kita mengagung-agungkan diri kita, mengagung-agungkan keluarga kita, ya, mengagungkan golongan kita, ya. Kadang kita mengagungkan kelompok kita, mengagungkan, ya, keyakinan kita yang sebetulnya masih perlu diinstal ulang untuk belajar kembali, belajar terus menerus, ya. Padahal yang disuruh diagungkan itu hanya Allah. Wa rabbaka fakabir, maka Rabb engkau itu, maka yaitu agungkanlah, besarkanlah. Kemudian ayat 4-nya wasiyabaka fatahhir, ya, dan pakaianmu bersihkanlah, ya.
kadang memang pakaian kita yang kotor ya, itu memang kadang orang lain atau keluarga kita yang tahu, diri kita sendiri tidak tahu. Maka kita untuk supaya kumfa antir tadi, untuk memperingatkan diri sendiri, kita juga harus membersihkan pakaian. Baik itu pakaian yang jasmani ya, seperti baju dan lain-lain. Dan yang paling penting adalah pakaian ketakwaan, pakaian rohani. Ya, pakaian rohani itulah yang juga harus kita bersihkan dari sifat ya iri, dengki, dendam, sakit hati, kecewa, sombong, marah ya dan lain sebagainya. Itu memang harus kita singkirkan, kita bersihkan, fatohir kan begitu. Kemudian ayat 5-nya warujza fahjur, dan perbuatan rijs, sisa dosa tinggalkanlah, supaya kita ini selalu dalam keadaan bersih, jiwa kita ini bersih. Wala tamnun taktasir ya, wala tamnun ya taksir, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, atau memberi harus ikhlas tanpa pamrih kan begitu kemarin. Kemudian ayat 7-nya wali rabbika fasbir, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Kita menjalankan ayat 1 sampai 6 itu harus kita bersabar. Ya, ini murojaah kemarin yang kemarin sudah kita ulas ya. Nah, untuk itu malam ini kita akan melanjutkan yang berhubungan dengan ayat-ayat tentang untuk menaikkan spiritual kita, untuk menaikkan kedewasaan spiritual kita. Dulu juga sudah saya sampaikan, ya, saya cuplikkan, tapi di sini nanti kita akan bahas agak lebih mendetail ya. Dalam surah 90, ya, ayat 10 sampai ayat 13 ya. Jadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hadainahu najdain, ya. Saya ulang, wa hadainahu najdain. Ya. Jadi, dan kami telah menunjuki kepadamu dua jalan. Wa hadainahun najdain. Jadi dalam arti dua jalan itu biasanya kalau orang awam ya jalan lurus dan jalan yang bengkok kan begitu. Ya, jalan benar dan jalan salah. Ya. Jadi kalau Allah sudah mengatakan wa hadainahun najdain, di situ harus kita lihat apakah yang dimaksud itu. Ayat lanjutnya fala aqta hamal aqobah wa ma adraka mal aqobah fakku raqobah. Tidaklah mencoba jalan mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan diri dari perbudakan ya. Kemarin sudah saya cuplikkan ya, bahwa jalan yang mendaki lagi sukar kan di sini Allah itu memberi jalan alternatif. Jadi jalan alternatif untuk membebaskan dari perbudakan dualitas. Karena dualitas itu kan sumber penderitaan. Yang kita sukai, ya, yang kita ingini kita cengkram, yang tidak kita ingini kita tendang, itu juga penderitaan. Ya, harusnya kita memang merdeka. Kan budak itu kan sesuatu yang memenjarakan pikiran. Maka kalau orang biasanya ya, kalau jasmaninya itu hening, ya, jasmaninya itu tenang, istilahnya kan jasmani ini kan juga perintah dari rohani. Biasanya kalau jasmaninya hening, ya, waktu kita zikir, waktu kita sholat, waktu kita mungkin yang ada yang meditasi juga, ya, waktu kita hening diam, itu jiwa kita malah bisa bisa bebas. Bisa bebas dalam arti ya tidak terbelenggu, tidak terpenjara, bebas kita. Tapi bagi orang-orang yang jasmaninya ya ingin kesenangan jasmani, mungkin kesana kemari ya, karaoke atau nyanyi-nyanyi ya, joget-joget, itu sebetulnya jiwanya malah jiwanya malah terpenjara, terbelenggu. Ya. Jadi biasanya kalau jasmaninya tenang, itu malah jiwanya
dalam keadaan bebas, ya, hening kepada Allah, dalam arti mendekat pada Allah. Tapi biasanya kalau jasmaninya yang sibuk, ya, sibuk berjoget, sibuk bernyanyi, sibuk wisata yang tidak religi, itu biasanya malah jiwanya terkungkung, jiwanya tidak bebas, karena pulang dari wisata sampai rumah juga seperti dalam penjara lagi, jiwanya tidak seperti orang yang sudah hening, ya, sudah khusyuk dalam ibadahnya, itu justru jiwanya malah lepas bebas, tidak dalam perbudakan, tidak ada dualitas ini, karena dualitas ini memang sebagai sumber penderitaan jiwa kita. Kalau kita sudah bisa melewati dualitas, maka spiritual kita kan akan naik. Ya, kan diri kita ini yang kemarin saya sebutkan, kan ada alam mikrokosmos, ya, juga alam makrokosmos. Kalau alam mikrokosmos, ya, tempat tubuh kita ini, ya, juga jiwa kita ini untuk dikaryakan. Bahkan dalam alam kecil kita ini kan juga ada bumi rohani. Dalam alam kecil kita ini ada gunung rohani. Dalam alam kecil kita, ya, diri kita ini ada tata surya rohani. Ya, di alam besar ada galaksi, di alam kecil diri kita juga ada galaksi. Di alam besar ada supercluster. Di alam kecil rohani kita juga ada supercluster. Nah, ini bagi yang tahu cara menyaksikan. Kalau yang tidak belajar, tidak paham, tidak mengerti, tidak menyaksikan, ya apa itu ayat Allah mikrokosmos, makrokosmos, kan tidak tahu. Maka bagi yang mempelajari dan tahu bahwa Allah bersama kita dan di dalam diri kita ini juga ada yang namanya tingkatan-tingkatan kesadaran. Kalau di alam besar ada bulan, dalam diri kita juga ada bulan dan lain sebagainya. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu kalau Allah sudah memberikan jalan alternatif, yaitu aku telah tunjukkan padamu dua jalan, dan juga ada istilahnya suruh kita ini disuruh untuk jalan dalam arti mendaki. Ya, memang jalan mendaki itu, ya, yang dimaksud ayat ini memang membebaskan diri dari perbudakan. Karena umumnya manusia kan diperbudak oleh dualitas. Umumnya manusia diperbudak oleh salah benar, baik buruk, benci cinta, gelap terang, dan masih banyak dualitas yang lainnya. Maka kalau kita sudah melampaui dualitas, ya, itulah yang dimaksud mendaki lagi sukar. Ya, sukar bagi yang berkesadaran rendah, ya, dalam mendaki jalan sukar itu. Tetapi bagi yang sudah hidupnya selaras, kesadarannya tinggi, sudah berirama dengan kosmik semesta raya, ya, dia sudah tidak tidak terikat dengan apapun yang diingini, ya, maka dia kesadarannya tinggi sehingga dia bisa melewati dualitas itu. Dia akan bisa naik, dalam arti kedewasaan spiritualnya akan dia naik. Nah, sebab apa? Beriman kepada Allah, ya, karena memang hanya imajinasi, hanya sakwa-sangka itu tidak betul. Jadi kalau beriman kepada Allah, kita tahu bahwa suruh jalan mendaki itu mencoba. Tugas kita ini kan mencoba, bukan mendeteksi ataupun mendapatkan hasil akhir seperti apa yang kita butuhkan. Itu Allah perintahnya juga supaya kita ini mencoba dan mencoba. Kemudian, ya, karena kita sudah beriman pada Allah, ya, kita memang harus meluruskan pandangan, ya. Kalau kita sudah meluruskan pandangan, ya, nanti Allah akan membukakan. Karena kalau kita sudah melakukan apa yang sudah kita dapat, ya, apa yang Allah sudah memberikan ilmu kepada kita akan kita lakukan, kita jalankan, maka Allah akan memberikan ilmu yang kita belum tahu, sehingga Allah akan memberikan sesuatu yang lebih indah buat hambanya yang mencari dan mencari.
Jadi tugas kita itu untuk menemukan Tuhan di balik tubuh kita ini. Karena ya jalan mendaki itu jangan dikira kita seperti jasmani naik gunung, ya. Memang itu secara apa ya? Secara fakta, secara jasmani ya digambarkan naik gunung nanti jatuh lagi, keplorot, naik lagi, ya, pelorot lagi, naik lagi kan begitu. Tapi dalam jalan mendaki di sini adalah dalam arti kita hening ke dalam diri kita sendiri, ya. Kita mendaki ke dalam. Ya, biasanya kalau mendaki ke atas, tapi gini mendaki ke dalam arti meniti ke dalam diri. Jadi kita kalau sudah demikian bisa hening pikiran kita, hening pendengaran kita, hening penglihatan kita, hening pembicaraan kita. Maka kalau sudah dalam hening, itu intuisi akan berkembang, imajinasi akan berkembang, inspirasi akan berkembang, kecerdasan spiritual juga akan berkembang, ya. Sebab apa? Orang yang belum hening pikirannya, belum hening inderanya, ya, dia sering buang sampah ataupun bahkan dia memelihara sampah, ya. Padahal sampah jasmani saja, ya. Kalau kita melihat di dapur itu, ya, begitu kotor dan menjijikkan karena di situ ada kulit telur, ada kulit dari sayur-sayuran, juga kadang ada tulang, ada ini dan lain sebagainya, sehingga secara jasmani saja kan kotor sekali itu. Maka kita harus tidak sampai kita jalankan ataupun kita memelihara yang namanya sampah-sampah itu. Karena apa? Karena sampah-sampah itu ya akan mengotori jiwa kita. Kan kita tahu, sedangkan sampah yang kelihatan oleh mata kepala aja itu kan ya tadi saya katakan ya kotor, menjijikkan. Maka sampah yang rohani itu juga harus kita singkirkan jauh-jauh. Sebab apa? Ya, sahabat semua dan ikhwaidin, bahwa kalau kita sudah dalam keadaan hening tadi, ya, yang namanya inspirasi berkembang, intuisi berkembang, imajinasi berkembang, kemudian kecerdasan spiritual kita berkembang, ya. Itu memang sudah menjadikan keheningan, ya. Sehingga apa? Dia akan mengerti, ya, sinyal-sinyal ataupun komunikasi dari Allah yang lewat perumpamaan, lewat ayat-ayat, lewat tanda-tanda. Ya, kan sering saya sampaikan dalam surat Al-Kahfi ayat 54 itu, ya. Walaqad sarafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli masal wa kanal insanu aksara syai'in, ya. Jadalah, bahwa dan sungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Nah, itu yang berbahagia. Kalau Allah sudah mengatakan bahwa dalam Al-Quran ini adalah banyak sekali permisalan-permisalan. Ya, permisalan itu bisa sebagai sebagai pelajaran. Ya, misalkan tumbuh-tumbuhan, kita belajar dari tumbuh-tumbuhan misalnya. Nah, tumbuh-tumbuhan itu kan yang di tempat gelap pun itu kan mencari cahaya. Iya, nanti ujungnya itu, ya, itu akan mencari tempat yang terang kalau kita gelap. Itu saja kita belajar dari tumbuh-tumbuhan, itu saja, oh ternyata yang namanya pohon, tumbuh-tumbuhan aja mencari tempat yang terang, tempat yang bercahaya. Apalagi manusia. Kalau ada manusia yang tidak mencari tempat cahaya, itu kan sebenarnya menyalahi hukum alam. Ya, termasuk laron aja itu kan keluar dari lubangnya, dia kan juga mencari tempat yang terang. Sehingga benar kalau di dalam surah 41, surat Fussilat ayat 53 itu, ya, sering saya sampaikan juga, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Dan kami akan perlihatkan, ya, kami akan bentangkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala wilayah ufuk-ufuk, ya, di segala wilayah cakrawala-cakrawala. Jadi kan setiap planet ini kan ada ufuk, ada cakrawala. Planet itu kan bagian dari tata surya, dan tata surya itu bagian dari galaksi. Berarti semesta, makrokosmos. Nah, pada diri kita, jiwa kita juga ada alam kecil, tempat tubuh
sang jiwa ini dikaryakan. Ya. Kemudian disebutkan hatta yatabayyana lahum annahul haq, bahwa sungguhnya jelas, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tidaklah cukup bahwa sungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Nah, ini berbagi ya. Maka dalam kita mencari ya pengetahuan, mencari ilmu yang bermanfaat itu salah satunya harus yang satu bisa meluaskan wawasan dan mampu melapangkan dada kita sehingga kita tidak menjadi picik, tidak menjadi sempit ya. Kemudian dalam hal ini kita menjadi berpikir yang universal, kosmopolitan ya, tidak kelokalan, tidak sempit wawasan kita. Dan juga ilmu yang kita dapat itu harus mampu menyingkap ketertutupan pandangan dalam kalbu kita. Karena apa? Memang kuncinya adalah membuka kalbu. Dalam meniti ke dalam diri adalah membuka kalbu kita masing-masing. Kalau kalbu sudah terbuka, kita melihat dengan mata kalbu ya. Kita mendengar dengan kalbu sehingga apapun yang kita terima itu kan akan mendapatkan pencerahan dalam diri kita. Nah, maka cara mendaki ke dalam itu hanya bisa dicapai orang-orang yang sudah terbuka mata kolbunya, khususnya kan begitu, sudah memahami. Maka kemarin waktu awal Ramadan sudah saya sampaikan cara membuka mata kolbu dalam arti kita memahami Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan pembukaan. Kalau kita sudah terbuka, sudah memahami itu kan, Al-Fatihah kan dimulai dari ba. Ba itu titiknya masih di luar. Ya. Ba itu baitullah atau babun juga bisa. Ya, pintu. Kalau kita membuka pintu kan harus ada kunci. Kuncinya dalam kita membuka mata kolbu harus memahami apa yang kita baca setiap sholat itu 17 kali satu hari minimal. Ya. Itu kan Al-Fatihah. Dan akhir daripada surah Al-Fatihah hurufnya adalah nun. Ya, dolin itu kan nun. Nun kan dari pengertian nurullah. Jadi kalau kita yang dari ba tadi yang ada di dalam diri kita itu tentang berhubungan dengan kita keterbukaan, kemudian kita mendapatkan nurullah, cahayanya Allah, maka kita akan mengerti ternyata kita ini diciptakan dari ahsani takwim. Ya. Sebab apa? Kan semua manusia ini modelnya kan sama. Ya. Secara basar nih, secara jasmani ya. Baik itu telinganya di tempat sini, kemudian matanya di sini, tangannya di sini. Itu kan Allah menciptakan supaya disesuaikan dengan fungsinya. Ya ibarat HP ini kan punya fitur-fitur yang fungsinya macam-macam. Allah juga begitu menciptakan kita. Itu memang supaya kita ada kolbu, ya, ada pendengaran. Pendengaran beda dengan telinga. Penglihatan beda dengan mata. Kan begitu. Nah, itu harus kita fungsikan sesuai apa yang Allah kehendaki. Jangan sampai kita fungsikan menurut pikiran kita. Ya, kalau menurut pikiran kita nanti akhirnya ya tidak sesuai dengan apa yang diprogramkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali ya cerita-cerita tentang nabi. Misalnya kalau ada cerita Nabi Musa, ya. Kita ini hanya melihat ceritanya atau kan kita ini ingin jadi seperti Musa. Ya dalam hal kesabarannya, dalam hal kegigihannya kan begitu. Juga cerita Ibrahim. Ya. Kita ingin hanya dapat cerita saja, cerita Ibrahim ataukah kita ingin jadi seperti Ibrahim dalam berdakwahnya, dalam kesabarannya, ya, dalam keuletannya, dalam usahanya dan lain sebagainya. Termasuk cerita Yusuf dan lain-lain. Maka disitulah kalau kita cerita hanya cerita doang, ya cerita istilahnya kalau bahasa Jawa mung cerita tok ya tentang Nabi, ya, kita tidak akan mendapatkan apa secara pragmatis daripada cerita itu. Tapi kalau kita mengenal cerita Ayub misalnya, ya kita harus saya akan jadi seperti Ayub, maka kita akan menjadi orang yang sabar.
Tetapi kalau jadi Ayub itu hanya cerita saja, ya kita memang tidak akan menemukan petunjuk di dalam cerita itu. Tetapi kalau kita, wah ini saya harus sabar seperti Nabi Ayub, nah itu akan mendapatkan kemanfaatan. Jadi ayat itu bisa pragmatis untuk diri kita. Maka menemukan terang di dalam, ya, nanti yang di luar itu ya tidak gelap. Kan sering saya sampaikan, kalau kita ya meniti ke dalam diri dan kemudian sudah terang di dalam, itu di luar juga kelihatan terang, tidak ada kegelapan. Kalau kita meniti ke dalam diri, kemudian diri kita ini sudah baik, itu kita melihat di luar siapapun orangnya itu baik semua. Tetapi kalau di dalam diri kita sudah buruk, ya melihat di luar ya seakan-akan orang itu buruk semua. Dan juga kalau kita sudah damai di dalam, ya melihat di luar itu akan damai sekali. Kalau kita sudah bercahaya di dalam, melihat di luar juga adanya cuma bercahaya. Nah, intinya berbagi ya. Maka cara-cara yang harus kita tempuh memang harus meringankan beban daripada kemelekatan keduniawian, ya. Jangan sampai kita diperbudak oleh dualitas. Tapi kalau kita sudah bebas dari dualitas, kita akan menjadi manusia yang hening, ya, akan naik ke atas. Seperti saya analogikan juga, kalau panjenengan pegang batu, ya, batu seberat mungkin setengah kilo, ya, kita pegang lalu kita lepaskan, nanti kan jatuhnya ke bawah, ya, kan jatuh ke bawah. Tetapi kita lihat, ya, asap, ya, asap dari air yang mendidih ataupun asap dari kita bakar sampah, itu kan terdiri dari molekul-molekul yang kecil. Karena dia apa? Ringan, tidak ada beban, sehingga dia tidak ada beban-beban, sehingga asap ini akan naik. Begitulah ya analogi dari pada pikiran kita, jiwa kita. Ya, kalau kita sudah tidak terbebani oleh dualitas, ya, dalam arti kita sangat mencintai, mencengkeram yang kita ingini dan menendang yang tidak kita ingini, itu namanya kita terjebak dalam dualitas. Maka kita harus melepaskan itu, dalam arti kita diibaratkan oleh Allah itu mendaki jalan naik. Maka kalau di Saudi, ya, nuwun sewu, kalau dulu saya waktu umroh itu ziarah di Saudi itu bukan ke makam seperti di sini, tapi di sana itu oleh pemandunya diajak ziarahnya itu ke gunung, ya, ke Jabal Thur, ya, itu gunung rahasia. Waktu di sana Nabi beberapa malam, kemudian ada Jabal Uhud. Uhud kan dari tauhid, dari ahad, ya, supaya kita menyatu dengan alam semesta, karena kita ini bagian dari alam semesta. Ada nur insani, kemudian nurullah, ditiupkan roh itu di dalam rahim, kemudian mendapat petunjuk yang nur atau cahaya yang terpuji, sehingga ketika menjadi satu tauhid, ya, maka kita di sana itu ziarahnya ke gunung. Gunung adalah kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, yang namanya gunung itu sebetulnya secara hakikat, gunung itu kan juga ayat mutasabihat juga, itu adalah puncak kesadaran, ya. Jadi puncak kesadaran kalau sudah berada di gunung, maka di Arab Saudi sana waktu haji dan umroh itu ya ziarahnya tidak ke makam tapi ke gunung. Nah, ini simbolis juga. Jadi dalam bahasa intuisi itu kan bahasa spiritual. Jadi puncak kesadaran tertinggi yang ada di kalbu ini diibaratkan sebuah gunung. Nah, seperti zaman kisah Nabi Musa, ya, di dalam surah ke-7, surat Al-A'raf ayat 143 itu kan, Musa kan disuruh melihat gunung, ya, melihat gunung ruhani dalam puncak kesadaran, ya, sehingga waktu bertajali, ya, Nabi Musa kan ingin melihat Tuhan, tapi suruh Tuhan, ya, kamu tidak mampu melihat saya, tapi kamu lihatlah gunung itu, kalau masih di tempatnya, ya, kamu akan bisa melihat. Nah, gunung yang dimaksud ini bukan gunung itu, tapi kalau ini kita lihat dari hakikat, ya, setelah Musa itu mencapai dalam puncak kesadaran, ya, puncak kesadaran, kemudian dia sudah hening,
dia seperti disambar petir, kemudian dia sampai pingsan. Ya, setelah pingsan, ya nanti dia akan menjadi sadar, oh ternyata bertajali dengan Allah itu seperti ini. Nah, oleh karena itu, sahabat semua dan bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, marilah kita ya bertauhid, menyatu dengan Allah, karena Allah lebih dekat daripada urat nadi leher kita, ya. Sehingga Allah sudah mengatakan wa nafsin wa ma sawaha fa'alhama fujuraha wa taqwaha. Dan jiwa serta penyempurnaannya dalam ciptaan itu, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa yaitu fujur dan ketakwaan. Kemudian qad aflaha man zaka'a, sungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dasaha, dan sungguhnya merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Jadi untuk meniti ke dalam diri, endingnya adalah membersihkan jiwa kita, bersih daripada sampah-sampah spiritual, bersih dari virus-virus spiritual, ya, bersih dari bakteri-bakteri rohani, sehingga kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Dengan sungguh kita akan menjadi orang yang beriman dan beramal soleh yang dijanjikan Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 58, waladina amanu wa amilus solihati lanubawwiyannahum, ya. Kemudian orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, sungguhnya akan kami tempatkan mereka, ya, minal jannah gurfan, ya, di tempat-tempat jannah yang tinggi. Jadi orang kalau sudah hening, sudah membuka kolbu, sudah beriman beramal soleh, dia dalam kehidupannya sudah di atas, dalam hati sudah ada kedamaian, sudah ada ketentraman, ya. Diibaratkan dia itu di jannah, dan jannah itu ya sekarang ini juga bisa, ya nanti di akhir juga bisa. Tapi kalau sekarang ini dalam hati kita di neraka yang panas, kemarahan, kebencian, dendam, sakit hati, permusuhan, nah itu ya tidak mungkin nanti di sana juga akan damai. Maka kedamaian itu adalah kita mulai dari sekarang ini, ya, mulai dari sekarang ini. Sebab apa? Orang-orang yang sabar dan atas mereka itu bertawakal. Kalau kita sabar, bertawakal, Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Nah, mudah-mudahan pada malam hari ini ada manfaatnya untuk Bapak, Ibu, dan sahabat semua. Dan mari kita selalu minta bimbingan Allah dalam sisa kehidupan ini, diberikan keinsafan, mendapatkan bimbingan, sehingga hidup kita dirahmati, diridhoi sekarang maupun yang akan datang. Demikian malam hari ini. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.